Halo saudara, bertemu lagi bersama saya Yama Carlos di channel kesayangan kita semua, Yama Carlos BTV. Bagaimana kabar saudara? Di rumah atau dimanapun saudara berada? Sehat kan? Sehat? Amin, puji Tuhan. Baik? Baik, amin, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah saudara, sebelum nonton video ini, kasih subscribe, like, dan komen kepada channel kami. Karena subscribe dari saudara itu sangat berguna bagi kami supaya kami terus menghasilkan video-video yang menghibur dan berguna bagi saudara semua. Dan subscribe itu gratis. Nah saudara, kali ini di video kali ini saya ingin ngobrol sedikit tentang pemberitaan akhir-akhir ini. Berita tentang salah satu dari rekan kami, rekan kita juga, yang memposting foto di salah satu medsos. Dan beberapa netizen atau beberapa pihak bilang itu mengandung unsur pornografi. Di mana pornografinya? Menurut saya itu postingan yang sangat positif karena dia mengajak kita untuk mencintai tubuh kita sendiri. Dan foto itu sangat artistik kok, sama sekali tidak ada nilai pornografinya. Bukannya saya mau berpihak atau membela, tapi memang kenyataannya begitu. Dan isi captionnya itu sangat memberi motivasi sekali, sangat positif. Yang pada intinya, ayo kita mencintai diri kita sendiri. Dan sebagai wanita nggak harus cantik, nggak harus putih, nggak harus langsing, nggak harus kotak-kotak juga perutnya, nggak harus berotot juga lengannya. Dengan apa yang kita sudah miliki, ya kita mencintai diri sendiri. Dan no bully, no body shaming, itu pesan yang terpenting sebenarnya. Itu ya, sesama manusia harusnya saling menghargai. Nggak boleh tuh membuli, body shaming. Sebenarnya itu kan sangat positif sekali isinya, kontennya, beritanya. Begitu juga untuk para pria, cowok-cowok. Jadi pria nggak perlu mukanya mulus, putih, rambutnya lurus. Saya nih keriting nih, cuman lagi dipotong pendek aja nih. Terus nggak harus juga bodinya tegap, otot di mana-mana, perut kotak-kotak, nggak perlu. Yang penting buat saya pribadi, bagaimanapun bentuk tubuh kita, tubuh kalian, yang penting hidup sehat. Bagus atau tidak itu pilihan, itu kembali ke dalam diri kita sendiri. Dan sekali lagi, jangan ada bully-bulian, jangan ada body shaming. Itu sebenarnya pesan yang mau disampaikan oleh teman kita itu. Kenapa harus dianggap itu suatu berita yang negatif? Ayo dong, kita harus dukung, justru kita harus dukung. Tidak boleh ada bully-bully tentang anggota badan atau tubuh manusia, tidak boleh ada lagi body shaming. Nah, sekarang saya mau mencontohkan ke diri saya sendiri. Dulu sebelum menjadi aktor, saya berprofesi sebagai model. Model. Wah, ya kan? Nah, memang tuntutan dari model itu adalah rata-rata. Untuk cowok badannya memang harus bagus. Ya, itu udah tuntutan, ya kan? Tidak boleh overweight karena memang tuntutan pekerjaan sebagai model. Nah, dulu saya sebagai model, berat badan saya tidak pernah lebih dari 70 kg, ya paling berat 72. Semua berserat, berotot, kotak-kotak. Mau lihat foto-fotonya? Ini dia. Gimana? Udah lihat kan foto-foto saya ketika masih bujangan atau masih berprofesi sebagai model? Wow, bisa lihat dong, kotak-kotak begitu. Bukan itu yang mau saya intinya bukan itu yang mau saya bahas, tapi maksudnya ya ketika saya berprofesi sebagai model, bagaimana cara saya mencintai badan saya atau diri saya, ya seperti itu. Jadi antara profesi dan mencintai diri itu berbanding lurus, makanya hasilnya seperti itu. Nah, ketika saya beralih profesi dari model menjadi aktor itu harus, ya menurut saya ya, memang harus lebih fleksibel.
bentuk badannya atau fisiknya. Apa yang dimaksud dengan lebih fleksibel? Tidak harus bagus terus, karena ketika kita memerankan suatu tokoh atau suatu karakter, itu memang harus sesuai dengan ceritanya, sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Karena setiap film, setiap cerita itu pasti akan berbeda-beda tokohnya, karakternya, sifatnya, latar belakangnya, kegiatan dia sehari-hari, ya kan? Makanya ketika saya memutuskan sebagai aktor, ya sudah, saya mencintai lagi badan saya dengan cara yang lain, yaitu dengan mencintai profesi saya yang baru dan juga dengan mencintai badan saya. Dan alhasil ya badan saya harus lebih fleksibel. Nah, contohnya kali ini, kalau tadi sudah melihat badan saya waktu jadi model, nih saya kasih lihat nih. Dan saya tetap mencintai badan saya. Dulu kotak-kotak, sekarang gendut kan? Ya kan? Beda kan sama dulu? Tuh. Tapi nggak apa-apa. Ya beginilah sekarang kondisinya, saya tetap mencintai badan saya, dan no bully, no body shaming, ya. Yang penting hidup itu sehat, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuatlah yang baik untuk orang-orang sekitar. Ya, jangan pernah menghina, jangan pernah mencela, jangan pernah merendahkan badan sesama kita. Oke, itu intinya sih. Nah, pada kesempatan kali ini, sekarang saya akan men-challenge diri saya sendiri. Saya akan buktikan. Mulai video ini diposting sampai kira-kira kasih waktu saya 2 bulan. Saudara akan melihat perubahan bodi saya. Bagaimana perubahannya? Ya, nanti nonton aja. Apakah menjadi bagaimana atau menjadi bagaimana? Ya enggak? Dan sebagai bonus, nah banyak dari yang nonton Yama Carlos BTV ini, banyak yang minta, Bang, ayo dong bikin konten tentang tatonya Bang Yama. Kali ini sebagai bonus saya kasih lihat, saya punya tato tapi bukan di badan bagian depan atau kaki, tapi di punggung. Gimana? Udah lihat? Dan please jangan pernah beranggapan bahwa tato itu negatif, tato itu kriminal. No, tato adalah seni. Ya tapi tergantung saudara. Kembali lagi. Tapi menurut saya yang ditato badannya, tato adalah seni. Tidak ada sangkut pautnya sedikit pun berbau hal negatif atau kriminal. Tidak ada. Nah, terus ada pertanyaan lagi, Bang, nanti kalau udah kasih tahu tatonya, tolong kasih tahu juga dong artinya. Nah, sekarang saya akan jelaskan arti tato yang ada di punggung saya ini. Nah, tato saya itu kan ada 2 bagian nih, punggung sebelah kiri dan punggung sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu kan banyak gambar-gambar kartun kan. Nah, itu setiap bagian tuh ada nilai filosofinya. Kalau yang sebelah kiri itu dunia kekanak-kanakan saya, dunia fantasi saya. Di situ ada gambar kartun Tasmania, Robin, Thor, Mario, Luigi, terus ada gambar istananya. Nah, dan ada, kalau saudara perhatikan, ada nomor 7. Ya kan? Ada angka 7-nya kan? Nah, angka 7 itu artinya ketika saya dulu menjadi atlet bola basket, saya selalu memakai jersey nomor 7. Itu dari SMP, SMA, dan di klub. Jersey saya selalu nomor 7. Nomor 7 itu ada filosofinya juga. Nah, 7 tujuan, victory, dan 7 itu bisa diilustrasikan itu sebagai huruf J. Jordan, Michael Jordan, pemain favorit saya, idola saya itu MJ23. Dan 7 juga bisa diilustrasikan sebagai huruf Y. Nama saya Yama.
Nah, gitu saudara. Dan tato di sebelah kiri, punggung sebelah kiri saya itu warnanya black and gray atau black and white, tapi belum selesai ini. Sebenarnya tato yang di sebelah kanan tuh belum selesai. Dan kenapa kok ada gambar matahari, bulan, dan monyet beserta anggota keluarganya? Itu juga mengandung filosofi. Matahari, bulan adalah keseimbangan, ya kan? Ada siang, ada malam. Malam dilambangkan oleh bulan, siang dilambangkan oleh matahari. Dan matahari itu panas, bulan itu punya arti filosofi itu hangat. Nah, terkadang saya bisa panas, menyengat seperti matahari, tapi terkadang saya juga bisa memberi kehangatan atau cahaya di malam hari seperti bulan. Nah, kenapa ada gambar monkey warrior yang paling besar tuh? Kenapa coba? Karena sio saya monyet dan saya bangga sebagai monyet, sebagai orang yang bersio monyet. Dan ada gambar-gambar kepala monyet yang lainnya itu adalah keluarganya monyet. Jadi saya memposisikan saya sebagai kepala keluarganya monyet. Nah, itu saudara. Nah, udah puas kan saudara? Berarti udah terjawab semua pertanyaan dari saudara tentang tato-tato saya. Dan saya ingatkan sekali lagi, ya. Saya ingatkan please sekali lagi. Ayo kita semua belajar mencintai diri kita sendiri. Apapun itu bentuk badan kalian atau bentuk badan kita, mau kurus, mau cungkring, mau agak gendut, mau cabi, mau berotot, mau bagus, tidak ada masalah. Cintailah diri kita sendiri. Yang penting hidup kita sehat, pikiran kita sehat, perkataan kita sehat, dan perbuatan kita pun juga sehat atau baik. Dan please kepada sesama, kita juga harus menghargai badan orang lain, apapun itu bentuknya. No body shaming, no bully. Nah, oke, sekarang saya juga mau kasih tahu olahraga ala Yama Carlos di luar ruangan fitness. Nih, sebenarnya sederhana dan ini saya lakukan hampir tiap hari. Dan kembali lagi di kesempatan kali ini, pokoknya saya ingatkan, mulai detik ini video ini terposting sampai 2 bulan maksimal, saya akan memberi bukti kepada saudara perubahan bentuk body saya seperti apa nanti, ya kan? Nah, oke, sekarang kita lihat cara latihan saya. Tapi sebelum itu saya pakai baju dulu ya, biar nggak dikira gimana gitu kan. Yang pada intinya ini semua ajakan untuk ayo kita harus mencintai diri kita sendiri. Gitu, nggak perlu khawatir. Mau saya tuh lemak di mana-mana, nggak masalah, nggak ada kekhawatiran, ya kan? Nah, oke, pertama-tama push up. Nah, push up ala Yama Carlos itu ada beberapa. Oke, pertama, push up dengan gaya seperti itu biasanya saya lakukan itu 15 kali repetisi minimal, setnya 4. Lumayan loh saudara. Terus push up gaya yang lain, ya namanya terserah sendiri lah ya. Tangannya berbentuk segitiga begini. Ini lumayan berat, tapi sangat efektif juga. Biasanya saya lakukan minimal 10 kali dan 4 set. Oke. Dan push up, gaya push up berikutnya.
tangan di kepal. Nah, tuh. Jadi kalau ada beberapa netizen pernah atau sering menanyakan, tuh tangannya Bang Yama kenapa sih kok begitu bentuknya? Ya karena berkat latihan yang terlalu serius dan sungguh-sungguh. Akhirnya begini. Jadi pisau kalau tidak diasah itu akan tumpul. Nah, begitupun juga kepalan. Kalau tidak dilatih, dia akan kosong, akan tumpul. Tapi kalau dilatih, diadu dengan benda yang keras, ini bisa digunakan untuk menjaga diri ya, dan membela diri. Ingat, untuk menjaga diri dan membela diri bila keadaan sangat terdesak, terancam. Ah, 12, 13, 14, 15. Ya, model latihan seperti itu biasanya saya lakukan minimal 15 kali repetisi dan 4 set. Dan itu saya menggunakan 3 tulang ini. Nah, berikutnya push up dengan menggunakan 2 tulang. Nah, justru ini sebenarnya yang paling benar. Jadi kalau ada pertanyaan push up mana yang lebih baik, lebih benar, yaitu menggunakan kedua tulang ini. Katanya sih seperti itu. Jadi yang digunakan adalah kedua tulang ini. Nah, memang lebih berat, tapi lebih efektif dan lebih cepat membentuk otot-otot tangan, otot-otot lengan. Jadi push up-nya dia akan seperti ini. Yang dua ini tidak boleh menyentuh ke tanah atau ke ubin atau ke aspal. Pakai dua tulang ini. Oke, yuk. Baik kok. Taruh kamera di bawah biar bisa lihat. Push up model begini memang istilahnya menjengkelkan, tapi wow, ini sangat efektif dan berguna sekali. 1, 2, 3. Aduh saudara, maaf. Aduh. Oke. Ya biasanya saya bisa kuat 10 kali, tapi nih mungkin saya udah lama tidak menggunakan gerakan itu, jadi maaf ya. Cuman yang pasti gerakan pusat seperti itu lebih efektif dan lebih mantap. Kalau sudah pukulan lebih kok tepat sasaran, lebih pak. Nah, terus berikutnya adalah, nah yang ini bagian terfavorit saya nih, adalah olahraga jogging. Dan biasanya saya jogging itu minimal selama 25 menit supaya karbohidratnya, lemak-lemaknya itu terbakar. Oke, saudara, saya jogging dulu selama 25 menit. A few moments later. Aduh Pak Eko, 20 menit pas nih. Pas kan? Ya. Nah, setelah itu saya juga suka atau gemar olahraga untuk menguatkan otot-otot kaki. Contohnya begini latihannya saudara. Nah, latihan seperti itu biasanya 15 kali repetisi, setnya 4 kali. Itu juga berguna untuk menunjang lompatan, karena saya kan juga mantan atlet basket dan ya beberapa kali juga masih latihan basket lah atau main basket, jadi sangat berguna. Oke saudara,
sepertinya saya sudah mulai lelah. Nah, jangan lupa ya, 2 bulan lagi saya akan kasih bukti, kasih tunjuk ke saudara perubahan bentuk badan saya. Ya, tapi sekali lagi, mari kita mencintai badan kita sendiri, tubuh kita sendiri, dan hindari atau jangan lakukan no body shaming, no bully-bully. Hargai juga badan tubuh milik sesama kita. Kita harus lebih lagi mengasihi, mencintai sesama kita siapapun itu. Karena ciptaan dari Tuhan adalah yang terbaik di matanya. Tetap di Yama Carlos BTV. Lebih baik masih di jalan daripada pulang dengan tangan hampa. Komando!